Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Jumat kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Hanya saja di kali ini kita masih melanjutkan dulu penyelesaian tafsir atau tadabbur daripada surah Al-Kahfi agar kita menyempurnakan dari tafsir surah ini, dan kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini di ayat ke-60. Kita langsung saja masuk tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Sebelum kita membaca ayat 60 sampai selesai kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya ada sebuah riwayat yang sahih menjelaskan kalau pernah satu waktu Nabi Musa alaihissalam duduk bersama dengan beberapa pengikutnya dari Bani Israel, dan beliau berkata kepada mereka pada saat ditanya, siapa orang yang terpintar di muka bumi ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku, gitu kan. Pada saat itu tiba-tiba turun wahyu, ya. Jibril AS datang membawa wahyu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepadamu, hai Musa, kalau di muka bumi ini masih ada orang yang lebih pintar daripada kamu. Ini tentu pembelajaran kepada Musa alaihissalam agar jangan sampai membuka pintu-pintu kesombongan, ya. Maka pada saat itu pun akhirnya diberitahukanlah kepada Musa alaihissalam tentang posisi hamba Allah yang lebih pintar daripada dia itu, dan dia berusaha, tentu Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dari orang tersebut yang dikenal dalam riwayat ini dengan atau namanya Khidir alaihissalam. Dia juga seorang nabi. Saya langsung bacakan ayatnya. Pada saat Nabi Musa alaihissalam sudah mulai ingin mencari tahu tentang posisi Nabi Khidir agar dia bisa belajar, Allah berfirman di ayat 60-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya huquba. Dan ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah, ya. Ketika Musa berkata kepada muridnya, ya, ada yang mendampingi, ya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Jadi pada saat Jibril AS datang menyampaikan tentang posisi Khidir, maka disampaikan kalau dia tinggal di antara dua lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi ini menunjukkan bagaimana Musa alaihissalam semangat sekali untuk menuntut ilmu alaihissalatu wassalam, dan juga beliau ingin menebus perkataan beliau yang tadinya mengatakan aku adalah orang yang paling pintar, ya. Sehingga dia mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu hamba Allah yang tadi yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam yang bernama Khidir, dan belajar darinya. Ayat 61-nya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Nah, di sini perlu kita jelaskan, di dalam hadis dijelaskan, kalau Jibril alaihissalam menyampaikan, hamba Allah yang nanti lebih pintar daripada kamu, hai Musa, lebih pintar daripada kamu, hai Musa, tinggal di antara dua lautan, dan kamu tinggal telusuri antara dua lautan tersebut, ya. Jadi terus panjang pinggir pantai, terus sampai engkau menemukan tempatnya. Dan tempat dia, ya, bukti kalau kamu sudah sampai di lokasi yang dia ada, bawalah sebuah bejana yang kamu isi seekor ikan. Dan ikan ini setiap kali kamu istirahat, letakkan di pinggir lautan. Kalau ikan itu loncat ke laut dari bejana kamu, maka pastikan itu adalah tempat orang yang sedang kamu cari. Makanya di ayat 61 ini dijelaskan, maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua lautan,
mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ayat 62-nya, فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَكِينَ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Jadi pada saat mereka istirahat di malam atau siang hari, Nabi Musa alaihissalam dengan muridnya istirahat siang, tiba-tiba ikan itu loncat ya ke lautan. Tiba-tiba ikan itu loncat ke lautan. Dan muridnya ini lupa menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka melanjutkan perjalanan pada saat sudah bangun. Setelah mereka jalan dan cukup jauh dari lokasi tadi ikan loncat itu ke lautan, maka Nabi Musa alaihissalam mengajak muridnya untuk istirahat sekali lagi. Nabi Musa alaihissalam berkata pada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Hidangkan makanan ini, karena sungguhnya kita telah merasa letih dari perjalanan ini. Lapar, capek, makan gitu ya. Kemudian ayat 63-nya, Qala ara'ita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansaniyu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Maka pada saat lagi dihidangkan makan dan mereka lagi menikmati menyantap makanan tersebut, tiba-tiba murid Nabi Musa yang sedang bersamanya mengatakan, tahukah kamu tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi yang kita sempat istirahat sebelumnya? Ya. Maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Ya. Ini poin penting. Kadang-kadang orang kalau ingin melakukan satu perbuatan baik dibuat lupa oleh syaitan. Contoh misalnya masalah sholat, di mana Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang menghayal, kadang-kadang saya khusyuk gitu. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khanzab atau khinzib, ya, yang mengingat bertengkar di kuping seseorang muslim lalu mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa nanti berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu bacalah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludahlah sebelah kiri 3 kali dengan meniup ya, sambil baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu dalam riwayat ini, setelah aku amalkan maka tidak lagi ada syaitan datang mengganggu dalam sholatku. Jadi dia membuat orang lupa, ya, orang lupa ya melakukan amal saleh, lupa zikir pagi petang, lupa membaca hizib Al-Qur'annya, lupa hadir majelis ilmu, lupa bersedekah, lupa menjenguk orang sakit, lupa bakti pada orang tuanya, lupa pada janjinya, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah permainan syaitan. Ini yang disebutkan oleh murid Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dan tidak ada yang membuat saya lupa untuk menyampaikan kepada anda tentang kisah ikan itu loncat gitu di titik yang kita sempat istirahat sebelumnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu, kata murid Nabi Musa, mengambil jalannya ke lautan dengan cara yang aneh sekali. Maksudnya tidak normal gitu ya. Jadi ikan itu loncat, ya, jatuh di atas batu, kemudian mengguling-gulingkan badannya sampai akhirnya masuk ke dalam air. Ya. Ayat 64-nya, Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka Musa berkata, itulah tempat yang sedang kita cari. Ayo segera kita kembali. Karena penyampaian dari Jibril alaihissalam, kalau ikan itu loncat dari bejana dan masuk ke lautan, berarti situlah tempat orang yang sedang kau cari. Lalu keduanya pun kembali ke tempat awal, mengikuti jejak mereka semula. Ayat 65-nya, وَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ya, berarti di sini masih banyak hamba-hamba Allah yang lain selain Khidir, ya. Karena Allah mengatakan, dan mereka berdua, Musa dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Jadi nanti kalau anda dengarkan bagaimana mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Khidir AS, sesuatu yang luar biasa, gitu kan. Di luar daripada nalar manusia umumnya, itu juga yang diceritakan bagaimana Musa AS pun seorang nabi,
itu sempat kaget dan memprotes ya Khidir atas perbuatannya karena memang ilmunya belum sampai ke situ. Tapi Allah mengatakan itu salah satu dari hamba-hamba kami. Artinya masih banyak yang lain yang kami berikan kelebihan yang juga belum diceritakan gitu. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ada riwayat Nabi SAW hadis yang sahih yang menjelaskan pada saat Nabi Musa AS tidak bisa sabar melihat sikap-sikap dan keputusan Khidir. Dan Khidir sudah memberikan syarat tidak boleh bertanya sampai aku menjelaskan. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia sabar sedikit, kita akan banyak tahu tentang ya, kelebihan Khidir. Baik. Kemudian di sini dikatakan masih di ayat 65-nya. Lalu mereka berdua, Musa dan muridnya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Kelebihan. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, jadi Allah langsung memberikan kepadanya sebagai mukjizat. Ya. Ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir. Nah, di sini disebutkan namanya, ya. Dalam terjemahnya karena memang namanya Khidir dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata kepada Khidir alaihi wassalatu wassalam, bolehkah aku mengikutimu? Saya menjadi muridmu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Supaya aku bisa belajar dengan kamu. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Jangan karena status Anda sudah seorang ustadz, seorang alim, ya, seorang syekh, kemudian Anda tidak belajar, ya, itu keliru. Tidak ada kata stop dalam belajar, ya. Tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Seorang menuntut ilmu akan selalu haus dengan ilmu-ilmu syar'i, ya. Karena sangat luas bahasan ilmu syar'i. Dan dia selalu haus untuk mengamalkan dari amalan ke amalan dan konsisten sampai dia meninggal dunia dengan amal-amal saleh tersebut. Di sini ya kita ambil pelajaran besar. Kadang-kadang ada orang baru terkenal sedikit, saya sudah tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau lagi baca kitab. Allahul musta'an. Kita harus terus menuntut ilmu teman-teman sekalian. Kami temukan di majelis di kota Madinah, pada saat kami pernah hadir di majelis Syekh Atiyah, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Dan beberapa majelis yang lain, kami temukan ada dosen-dosen kami yang sudah doktor di bidang syariah, duduk dalam majelis tersebut, belajar juga dengan para ulama. Dan mereka tuh sudah bisa dikatakan pengajar juga, tapi mereka tidak malu dengan masalah itu. Ya. Khidir mengatakan di ayat 67-nya pada saat Musa minta agar ikut dan belajar dari Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Lalu Bapak Ibu perhatikan ada potongan kata situ, lan. Ya, lan. Bahasa Arab itu ada 3 yang bisa atau kurang lebih yang bisa digunakan untuk kata tidak ya. Ada la, tidak, ada lam, tidak pernah, ada lan, tidak akan pernah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tentu kalau masih ada yang lain mungkin, tapi yang jelas ini yang saya ingat. Dan lan ini yang kita titik beratkan berarti makna terjemahan bahasa Indonesianya tidak akan pernah. Di sini ya Khidir mengingatkan lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa, tidak akan pernah bisa sabar. Lalu dijelaskan kenapa Nabi Khidir mengingatkan Musa sebelum belajar dengan beliau, kau tidak bisa sabar ini. Kenapa? Ayat 68 menjelaskan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kau bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Artinya, keputusan-keputusan, sikap-sikap yang akan aku lakukan ini di luar daripada nalarmu. Karena ini Allah yang mengajarkan secara langsung. Kau mungkin tidak akan bisa sabar. Maka Nabi Musa alaihissalam secara normal, alami, dia mengatakan di ayat 69-nya, qala satajiduni insya'allahu sabiran wala 'asi laka amra. Musa berkata,
insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Nabi Musa alaihissalam ini berpikir, sabar-sabar biasanya seperti penuntut ilmu gitu kan. Sabar duduk, sabar dengarin, sabar kalau ditegur. Mungkin Nabi Musa alaihissalam berpikir batasan sabarnya di situ gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana keajaiban yang terjadi gitu. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan. Nah di sini permasalahannya Nabi Musa alaihissalam sudah berjanji pada Khidir di awal mengatakan dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Maka Nabi Khidir mengatakan baiklah kalau begitu di ayat 70 Allah gambarkan dalam lisan Khidir qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik kalau gitu, jika kamu hai Musa mau mengikutiku, maka jangan kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun yang aku lakukan, sampai aku sendiri yang menjelaskan atau menerangkan kepadamu. Itu syarat untuk ilmunya. Aku lakukan apa saja, ikut saja. Walaupun berat, walaupun tidak masuk akal kamu. Jangan tanyain sampai saya yang jelaskan. Karena tugas Nabi Khidir mengeksekusi apa yang Allah perintahkan. Nanti ada saatnya kalau Allah sudah izinkan baru dia jelaskan gitu. Dia cuma tugasnya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka Musa pun setuju. Di ayat 71 mulailah diceritakan bagaimana perjalanan keduanya. Tentu murid Nabi Musa sudah tidak ikut tadi. Cuma Nabi Musa sama Nabi Khidir di sini. Di ayat 71 digambarkan fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharakaha qala akharaktaha litugrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berjalanlah mereka berdua, Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalam. Maka tak kala keduanya menaiki perahu, ya, karena mereka mau menyeberang, pemilik perahu mengenal Nabi Khidir alaihi mempersilahkan mereka naik tanpa ada biaya. Ya. Lalu Khidir melubanginya. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihi membolongin kapal tersebut gitu. Supaya ada cacatnya. Maka Musa tiba-tiba berkata, karena tidak masuk di akal Musa. Kok ini Nabi Allah sudah dikasih tunggangan gratis, ya, tumpangan gratis di kapal ini. Dibolongin, kenapa dibolongin? Secara kasat mata ini ngerusak, gitu kan. Kok udah diberikan tumpangan malah merusak gitu. Musa tiba-tiba berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu akibatnya kamu akan bisa menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nah, di sini perhatikan ya. Kesalahan Nabi Musa alaihissalam dalam ayat ini, beliau tidak bersabar. Syarat tadi Nabi Khidir alaihissalam, jangan tanya apapun sampai aku yang jelaskan. Di sini belum dijelaskan, dia sudah langsung bukan cuma sekedar menanya, tapi dia memprotes. Menanya dan langsung memprotes. Di sini perhatikan, Allah menggambarkan. Dia mengatakan, mengapa kamu melubangi perahu itu akibat kamu bisa menenggelamkan penumpangnya. Jadi beliau bertanya sekaligus protes. Ya. Protesnya lebih tegas lagi, dikatakan, sungguhnya kamu telah berbuat kesalahan besar. Sebagai murid Nabi Musa langsung bertanya, melanggar akad awal, dan memprotes sekaligus. Maka Nabi Khidir di ayat 72 Allah gambarkan menjawab. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan sebelumnya, kalau sungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama aku. Sulit bagi kamu ini, karena bagi kamu gak masuk akal. Tapi ini titah Allah. Ayat 73-nya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa lalu berkata, sadar dia dengan akadnya awal, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Nabi Musa AS mengatakan itu, aku lupa tentang akad kita. Dan jangan kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusan kamu. Saya jangan sampai gara-gara ini, lalu kau haramkan aku untuk ikut menuntut, mengetahui ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Dimaafkan oleh Nabi Khidir. Ayat 74, mereka jalan lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Jadi ada sekelompok anak lagi main-main.
Ya, pada saat Nabi Khidir lewat, tiba-tiba Nabi Khidir tangkap anak tersebut. Maka Khidir membunuhnya. Anak kecil, belum balik. Belum ada dosanya dalam syariat Allah SWT kan. Musa tidak bisa sabar. Dia mengatakan, Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang masih bersih? Artinya kalau orang dewasa sudah balik dibunuh, mungkin ada kejahatan yang dilakukan. Tapi anak kecil, apapun yang dia lakukan belum ditulis. Dari kesalahan-kesalahan. Musa tidak sabar mengatakan, mengapa kau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Jadi Nabi Musa nggak sabar gitu. Ayat 75-nya. Khidir mengingatkan kembali. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan sebelumnya, kalau kau tidak akan pernah bisa sabar bersama aku, wahai Musa. Nabi Musa hanya berjanji. Ya, setelah 2 kali menegur ini, Nabi Musa mengatakan di ayat 76-nya, Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa berjanji mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini terakhir kali, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Tidak boleh, sudah, laranglah aku untuk ikut. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udur padaku, sudah 2 kali dimaafkan. Ya. Maka Nabi Khidir terima. Tapi sudah ada akad nih. Sekali lagi ngomong, jadi dia harus kalau ikut diam. Gak bertanya, apalagi protes. Apapun yang mau dikerjakan Nabi Khidir ikut saja. Sampai Nabi Khidir yang jelaskan. Masukan pun tidak boleh. Tidak ada masukan. Gak ada pertanyaan, gak ada masukan, gak ada protes. Diam sebagai murid. Maka ayat 77, mereka berjalan lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaratin istat'ama ahlaha. أهل كرة استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya pun berjalan, Musa dan Khidir alaihissalam, hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, mau jadi tamu di situ. Tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Jadi zaman dulu perlu Anda ketahui supaya memahami makna daripada ayat ini. Zaman dulu itu hampir setiap kampung, desa, kota itu punya benteng. Punya tembok yang mengelilingi dan punya pintu gerbang. Mereka buka di waktu tertentu kapan mereka mau dan mereka tutup kapan mereka mau. Dalam benteng itu ada kehidupan, ada rumah, ada pasar, kehidupan mereka. Jadi kayak satu kota gitu, tapi ada bentengnya. Di zaman Nabi SAW pun kota Madinah ada seperti itu. Maka kalau ada orang asing yang masuk, mereka khawatir. Di antaranya Musa dan Khidir asing pada saat tiba di negeri ini gitu. Mereka mau masuk menjadi tamu di situ, mau menginap nggak dikasih gitu. Kemudian keduanya mendapat dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Hanya keduanya mau keluar, melewatin ada satu tembok. Udah mau rubuh, kelihatan sekali menonjol di pinggir jalan gitu. Dinding sebuah rumah. Maka Khidir pun menegakkan dinding itu. Nabi Khidir AS dengan kelebihan yang Allah berikan, dia bisa dengan menyentuhnya dinding itu tiba-tiba menjadi rapi kembali. Musa berkata, di sini kekeliruan di sini dilakukan oleh Musa AS yang kata Nabi SAW, andai saja Musa sabar, kita akan banyak tahu tentang ilmu yang Allah berikan kepada Khidir. Maka Nabi Musa memberikan masukan. Dia bukan protes, tapi memberikan masukan. Dia mengatakan, jika kamu mau, hei Khidir, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Kan sekarang penduduk negeri ini nggak mau menjamu kita, nggak mau kasih izin kita untuk nginap di sini. Gitu. Udah, tembok ini kita perbaikin, kita minta supaya mereka memberikan kita upah, supaya kita bisa dijamu. Maka di ayat 78 Nabi Khidir mengatakan, Qala hadha firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka Khidir sebagai guru yang punya prinsip, tegas mengatakan, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kan sudah kesepakatan terakhir.
Dan kamu pun sudah mengatakan, kamu pun sudah berkata, hai Musa, kalau sekali lagi, maka tidak usah izinkan aku berjalan bersamamu. Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Dan akan aku beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar tadinya. Ada 3 kasus. Ya, membolongi kapal, membunuh anak kecil, dan juga memperbaiki tembok yang mau rubuh di negeri atau di kota yang mereka tidak mau dijamu. Di ayat 79 Allah gambarkan Khidir alaihissalam diizinkan Allah untuk menyampaikan. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal atau bahtera yang aku bolongin itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusaknya, maksudnya membolongi sedikit, bukan merusak total ya. Merusak bahtera itu, bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang masih bagus. Jadi ada satu raja itu zalim. Kalau dia lihat ada kapal bagus, dirampas. Padahal dia sudah jadi raja, kekayaannya banyak, tapi zalim. Nah, Nabi Khidir sebagai bentuk terima kasih kepada pemilik kapal itu, dia bolongin sedikit supaya ada aibnya. Ya. Jadi pasukan raja kalau datang yang zalim itu tidak mau mengambil kapalnya. Itu tujuannya. Allah yang suruh melakukan itu. Kemudian yang kedua, kasus tentang anak kecil yang dibunuh. Kenapa anak kecil dibunuh? Belum balik, belum ada dosanya. Nabi Musa protes. Ayat 80 Allah jelaskan. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyana wa kufra. Adapun anak muda itu, maka keduanya adalah ya anak muda maksudnya anak muda itu, maka keduanya adalah kedua orang tuanya di sini maksudnya. Ya. Maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Artinya kedua orang tua anak yang saya bunuh itu orang saleh. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala lahir anak ini selalu mengajak orang tuanya kepada kekufuran. Lisannya tajam. Itu digambarkan dalam beberapa athar tentang kisah anak kecil ini. Masih kecil tapi lantang, durhaka pada orang tuanya. Maka orang tuanya coba sabar, nasihatnya tidak mau dengar. Maka mereka pun berdoa kepada Allah agar memberikan solusi dari masalah anaknya ini. Allah utus Nabi Khidir datang membunuh anak tersebut. Dibunuh. Nah, di sini pembunuhan ini terjadi dengan izin Allah SWT sebagai pencipta. Maka Nabi Khidir tidak berdosa karena perintah Allah SWT. Dan kedua orang tua anak ini pun meninggal sebelum balik. Dia juga akan selamat di akhirat. Sementara kedua orang tuanya ya akan diselamatkan dari kejahatan anak ini. Masih kecil aja sudah begini, apalagi kalau sudah besar. Lalu Allah buat dalam beberapa athar setelah anak itu meninggal, ya, ibu anak ini hamil dan melahirkan anak yang saleh. Jadi ada sebab dibunuh anak itu karena memang anak itu mengajarkan atau mengajak orang tuanya pada kekufuran. Gitu. Kemudian tentang kasus, ya, di sini ayat 81-nya kata Allah SWT, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Dan kami berkehendak atau menghendaki, maksudnya Allah SWT ya, supaya Tuhan, maksudnya kami, kata Khidir, ya, utusan Allah ini, utusan Allah ini, berkehendak agar Tuhan mereka mengganti bagi mereka, maksudnya kedua orang tua anak kecil tadi, mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Ya. Ini karena hasil permintaan orang tua daripada anak tadi supaya mereka ya diberikan solusi dari anaknya yang durhaka ini. Kasus yang ketiga tentang masalah tembok yang mau rubuh di negeri yang mereka tidak mau dijamu. Kata Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Jadi dinding yang saya perbaikin itu bukan karena saya ingin dijamu, tapi informasi sampai ke kami, itu rumah sekarang dihuni oleh dua anak yatim. Ya. Dan di bawah tembok yang saya perbaiki, ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Dulu ayahnya meletakkan harta di situ sebelum meninggal. Ya. Dan tidak sempat menyampaikan kepada kedua anaknya, sudah meninggal ayah tersebut. Nah tembok itu mau rubuh. Kalau dibiarkan rubuh maka diperebutkan harta itu oleh masyarakat setempat. Maka aku diperintahkan Allah untuk memperbaiki. Ya. Di sini dikatakan, ya, saya ulangi, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu dan di bawahnya tembok yang mau rubuh itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Sudah wafat ayahnya karena dikatakan anak yatim. Ya, anak yatim berarti yang sudah meninggal ayahnya. Ayahnya sempat menanamkan harta di situ yang diharapkan nanti akan menjadi hak kedua anaknya. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu. Nanti kalau mereka sudah dewasa, baru mereka Allah berikan petunjuk untuk menggali dan mendapatkan harta simpanan itu. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Semua ini bukan aku sebabnya, bukan aku yang mau melakukan. Bolongin kapal, bunuh anak kecil, rapiin tembok, bukan aku. Memang itu kata, demikianlah itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan. Ya. Itu adalah perintah dari Allah, bukan kemauanku sendiri. Demikianlah ya tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya. Selesai berarti. Ya. Sekarang kita nggak bisa jalan lagi. Hai Musa, ini loh ceritanya. Sampai sini berarti habis kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian dalam menuntut ilmu, bersabarlah. Ya. Ada beberapa guru-guru kita yang memang luwes, menyampaikan enak, dia bersabar dengan murid-muridnya, poin demi poin dijelaskan. Ya. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, sedikit terlambat dalam memahami materi. Setiap selesai kelas beliau mendatangi murid tersebut lalu mengajarkan secara khusus. Sampai murid itu mengatakan, saya sudah begini orangnya wahai imam. Kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa sampai kau mengerti. Ada memang guru-guru yang seperti itu, tapi ada guru tidak. Dia datang, dia mengajar, orang paham nggak paham terserah. Kami berapa kali menemukan dosen-dosen kami dulu di kampus. Mungkin teman-teman juga yang pengalaman kuliah begitu. Ada orang datang karena tidak punya retorika dalam mengajar, walaupun mungkin dia kuat dalam menulis, ya gitu. Allah SWT berikan kelebihan masing-masing. Ada orang yang kuat dalam menulis, tapi kurang memiliki retorika dalam menyampaikan. Ada orang yang baik retorikanya, tapi dia kurang dalam menulis tulisan dan seterusnya. Itu memang kuasa Allah SWT. Ada juga yang Allah gabungkan semuanya. Tapi yang penting teman-teman dalam menuntut ilmu harus sabar. Tidak bisa kita instan. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Belajar. Poin demi poin, bertanya. Dan di saat Anda salah, Anda ngakuin kesalahan dan Anda perbaikin. Itu umum terjadi kepada para penuntut ilmu. Tidak bisa juga kita fahami teman-teman sekalian, oh saya kalau menuntut ilmu berarti saya tidak akan pernah salah. Enggak, salah. Salah. Bahkan imam-imam madhab, ya, ada yang memiliki pendapat lama, pendapat baru. Yang penting jangan ada fanatik dengan kesalahan tersebut. Anda luruskan. Mungkin Anda pernah dengar dari seorang guru, Anda fahamnya begitu, Anda sampaikan. Ternyata itu keliru, lalu Anda perbaiki. Itu umum terjadi dalam majelis ilmu. Ya. Yang penting bukan disengaja. Bukan sudah tahu itu tidak benar atau sesat, lalu Anda ajarkan kepada orang lain. Ini pelajaran penting. Ya. Tadi sudah selesai kisah Nabi Musa alaihissalam dari ayat 60 sampai ayat 82. Dan kita akan masuk ke kisah Dzulqarnain. Jadi kita bisa lihat luar biasa ya dalam surah Al-Kahfi yang kita diadukan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Ini ada kisah-kisah yang luar biasa, kisah Ashabul Kahfi, ya, beberapa anak muda yang soleh menyelamatkan diri mereka ke dalam gua,
kisah Nabi Musa sama Khidir alaihissalatu wassalam baru saja kita pelajari, dan kita akan masuk sekarang kisah yang ketiga, yaitu kisah tentang Raja Saleh yang Allah berikan kekayaan dan kemampuan serta kekuasaan menguasai seluruh muka bumi ini, timur dan baratnya. Di ayat 83-nya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan dari kaum musyrikin Mekah dan ahli kitab dari kalangan Yahudi tentang siapa Dzulkarnain. Mereka tujuannya tentu ingin mengetes Nabi SAW. Ini benar Nabi nggak? Padahal sebenarnya mereka sudah tahu itu Nabi. Cuma mereka mau tahu, ini kisah Dzulkarnain tidak semua orang mengetahuinya. Gitu. Maka ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah gambarkan di ayat 83-nya. Kita baca, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Mereka, maksudnya kaum musyrikin Mekah dan juga orang-orang Yahudi, bertanya kepada Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu cerita tentangnya. Ada wahyu sampai, diceritakan. Ayat 84-nya, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Belum, ini kerajaan yang luar biasa gitu, ya. Kerajaan yang luar biasa sampai dimudahkan, ya, dia menguasai apapun di muka bumi ini, dan untuk mencapai segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan dua kekuasaan yang sangat besar di muka bumi, yaitu kekuasaan Dzulkarnain dan kekuasaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ayat 85 diceritakan fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Diceritakan tentang Dzulkarnain ini, jalannya dia. Kurang lebih kalau kita simpulkan ada tiga sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini, perjalanan Dzulkarnain. Tentu perjalanan dia banyak, tapi ini diceritakan secara globalnya. Maka Dzulkarnain pun menempuh jalan yang sudah Allah mudahkan buat dia. Dimulai ke arah barat, ya, ke arah barat, ya, tempat terbenamnya matahari. Ayat 86-nya menggambarkan itu. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzulkarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia Dzulkarnain telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, arah barat, ya, bumi ini, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Maksudnya di sini bukan mataharinya terbenam di dalam lumpur, tapi kelihatan dari kejauhan matahari terbenam itu ada lumpur hitam di depannya Dzulkarnain. Ya, seakan-akan matahari itu masuk ke dalam lumpur. Gitu. Dan dia mendapati di situ segolongan umat, ada orang di situ. Kami berkata, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Dzulkarnain, hai Dzulkarnain, kau boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Artinya, kata para ulama tafsir, Allah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dzulkarnain, bebas. Dia boleh menyiksa siapa yang dia mau siksa, yang dia anggap layak untuk disiksa, karena Allah SWT sudah tahu sifat keadilan Dzulkarnain, dan dia dinobatkan menjadi raja dunia pada saat itu. Atau kamu memaafkan, berbuat baik pada mereka. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana kebijaksanaan Dzulkarnain. Walaupun wewenang semua di tangan dia, dan dia memang berjalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 87-nya, qala amma man zalama sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Maka Dzulkarnain berkata, adapun orang-orang yang aniaya, makna aniaya sini syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, nggak mau mengikuti apa yang sedang kami dakwakan. Karena pada saat itu Dzulkarnain mendakwakan tauhid kepada Allah SWT. Maka kelak kami akan menyiksanya. Menolak dakwah ini kami akan perangi. Kemudian pada saat dia meninggal, dia kembali kepada Tuhannya, juga Tuhannya akan menyiksanya dengan siksa yang tiada tara. Kalau kami hanya sekedar memerangi.
Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, syirik kepada Allah, maka di akhirat nanti siksanya lebih berat. Lalu di ayat 88-nya kata Dzulkarnain, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman, mau ikut beriman kepada Allah, lalu beramal saleh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka baginya pahala terbaik sebagai balasan. Ya. Nah, dia di akhirat Allah akan kasih pahala yang sangat luar biasa, memuaskan dia karena masuk ke dalam surga, dan akan kami titahkan kepadanya, artinya kami akan keluarkan sebuah instruksi, sebuah peraturan, perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kami akan mudahkan urusannya, kami akan bantu kalau dia susah. Setelah menyelesaikan urusan barat bumi, thumma atba'a sababa, lalu Dzulkarnain jalan lagi, ya. Sekarang dia menuju ke timur bumi, tempat terbitnya matahari. Allah gambarkan begitu di ayat 90. Hatta idza balaga matli asy-syamsi wajada tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Maka hingga pada saat dia sampai ke tempat terbitnya matahari, sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari itu. Maksudnya ada satu kelompok manusia di situ, mereka nggak punya rumah, mereka tinggal di pinggiran lautan, tidak ada pepohonan, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari teriknya matahari. Itu Allah gambarkan seperti itu. Ayat 91-nya, kadzalika waqad ahadna bima ladai khubra. Demikianlah sungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maksudnya Allah SWT mudahkan kepada Dzulkarnain untuk bisa menjangkau mereka dan juga menyelesaikan perkara mereka. Karena di sini dia sebagai raja. Dan Dzulkarnain ini Allah SWT mudahkan, tidak ada satu wilayah yang dia lewatin kecuali dia akan taklukkan dan semua tunduk kepadanya. Ya. Satu muka bumi ini semua di bawah satu kerajaan, satu pimpinan itu Dzulkarnain. Ini yang Allah berikan kepada dia. Ya, dan ini pelajaran yang luar biasa bagaimana Allah Maha Kuasa untuk memberikan apapun pada hamba-hambanya. Anda tinggal niatkan kebaikan dan Anda berusaha, selebihnya tawakal kepada Allah. Saya mau kasih contoh kasus yang lain, tentu tidak sama dengan ini, tapi contoh kasus yang lain. Di masa di masa Imam Ahmad rahimahullah, salah satu ulama madhab dari 4 imam madhab ya, sempat waktu beliau belajar menuntut ilmu semasa dengan Yahya bin Ma'in dan teman-temannya yang lain, para ulama-ulama hadis, tersebar berita pada saat itu sepertinya tidak akan mungkin lagi ada orang seperti Imam Malik. Imam Malik sudah meninggal pada saat itu, ya. Imam Malik sudah meninggal. Dan dikenal Imam Malik, Imam Abu Hanifah terkenal. Dan pada saat itu di wilayah Irak yang menyampaikan ilmu Abu Hanifah, Abu Yusuf muridnya. Rahimahumullah semuanya. Dan Imam Malik ada di Madinah dan sudah wafat serta murid-muridnya juga dia ada di Jazirah Arab di Madinah kurang lebih. Ya, karena waktu itu wilayah Islam adalah Jazirah Arab sendiri dan wilayah timurnya ya, yaitu Irak dan Iran kalau sekarang. Ya, di situ dulu pusat Islam. Maka tersebar berita di kalangan penuntut ilmu sepertinya sudah tidak mungkin ada lagi imam madhab. Tidak ada mungkin imam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah gitu. Dan kalau orang datang belajar di tangannya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, orang sudah seperti belajar di satu ulama besar. Tapi di masa itu subhanallah, kuasa Allah datangkan seorang ulama masyhur Imam Syafi'i, ya, yang bolak-balik antara Irak dengan Mesir. Walaupun beliau wafat akhirnya di Mesir, rahimahullah. Dan Imam Ahmad terus menuntut ilmu. Ya. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Lalu menyebarkan ilmu. Sebagaimana Abu Yusuf menyebarkan ilmunya ya, Abu Hanifah. Ya. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Terus saja dia belajar dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Dan pada itu tersebar berita. Tidak mungkin ada lagi imam yang seperti mereka. Selevel mereka itu nggak mungkin gitu. Tapi Imam Ahmad tidak pernah putus asa. Beliau selalu saja berharap Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan agar beliau bisa mencapai derajat imam. Seorang ulama yang jadikan sebagai rujukan. Dan ibu beliau selalu berdoa untuk itu.
Jadi Imam Ahmad sendiri, tidak ada saudaranya. Ayahnya meninggal, ibunya membesarkan Imam Ahmad dan menolak lamaran banyak laki-laki demi untuk membesarkan Imam Ahmad, dan selalu berharap Imam Ahmad menjadi ulamanya muslimin, bahkan bisa ya selevel dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan subhanallah, dengan berusaha, dengan ikhtiar, dengan doa, akhirnya Imam Ahmad menjadi salah satu imam madhab, sampai ya Imam Syafi'i pun gurunya mengatakan, hai Ahmad, kalau sampai kepadamu sebagian dari ilmu-ilmu hadis ya yang belum sampai pada kami, sampaikanlah kepada kami, gitu kan. Walaupun Imam Ahmad belajar juga dari Imam Syafi'i rahimahumullah semua. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Jangan mengatakan, oh sudah tidak mungkin di zaman sekarang ada wali Allah. Bisa kalau Anda mau, Anda berdoa kepada Allah, Anda ikhtiar, Anda berusaha, nuntut ilmu, amalkan amal-amal saleh, bisa. Oh jangan Anda kenang seakan-akan orang yang mustajab doa hanya di kalangan sahabat. Tidak, bisa di zaman sekarang juga bisa mustajab doa. Ya, banyak bukti-bukti dalam masalah ini. Jadi jangan putus asa. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bagaimana Allah Maha Kuasa memberikan kepada seorang hambanya ini, dan yang kami temukan pendapat mengatakan dia bukan Nabi Dzulkarnain, dia adalah raja yang saleh. Jadi manusia biasa kayak kita gini, bukan Nabi, tapi Allah berikan dia kekuasaan. Ya. Lalu digambarkan setelah itu dia menyelesaikan permasalahan mereka. Dzulkarnain menyiapkan tempat tinggal buat mereka, mengajarkan mereka bagaimana buat bangunan dan segala macam. Lalu kemudian di ayat 92 Allah mengatakan thumma atba'a sababa. Lalu dia jalan lagi, menempuh jalan lain. Ayat 93-nya, hatta idza balaga baina saddaini wajana min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ini perjalanan ketiganya Dzulkarnain digambarkan dalam surah Al-Kahfi ini. Hingga apabila dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan mereka. Dalam beberapa athar dikatakan Dzulkarnain tidak faham bahasa mereka. Padahal Dzulkarnain ini Allah berikan semua urusan pada saat itu. Bahkan memahami hampir semua bahasa yang ada di muka bumi. Sehingga dia bisa masuk dan menaklukkan wilayah-wilayah. Dan semua tunduk di bawah kekuasaan dia. Tapi ada Allah tunjukkan kepada Dzulkarnain, ada satu wilayah, di situ ada satu kaum yang Dzulkarnain tidak ngerti bahasan mereka ini. Yang lain semua Dzulkarnain mengerti. Dari timur, dari barat. Tapi wilayah ini enggak. Sampai dikatakan didatangkan beberapa penterjemah yang satu sama yang lain pun hanya menyambung, melengkapkan saja. Karena tidak mengertinya. Bahkan kadang-kadang dijelaskan dengan bahasa isyarat. Maka mereka berkata kepada Dzulkarnain, kaum yang tadi belum bisa, tidak dimengerti bahasanya itu, lalu mereka coba memberikan dengan bahasa isyarat. Sebagian kosakata mereka yang difahami oleh sebagian penterjemah yang jumlahnya sampai sekian banyak orang. Akhirnya sampailah pada Dzulkarnain, maknanya adalah qalu ya Dzulkarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka mereka mengatakan, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini kisah yang ketiganya. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Dua suku dari keturunan anak Adam yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka ya, nanti akan keluar setelah Dajjal. Tanda-tanda hari kiamat besar nanti adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini sudah kami jelaskan panjang lebar kisahnya di bahasan tanda-tanda hari kiamat di bedah buku Minhajul Muslim. Anda bisa lihat di playlist YouTube insyaAllah. Rukun iman yang kelima hari kiamat, dan kami sudah jelaskan tanda-tandanya, di antaranya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi mereka dua suku dari keturunan anak Adam, tapi mereka ini beringas sekali. Beringas sekali. Mereka tidak bergabung sama kita. Dua suku ini hanya mereka saja. Ya, saya pernah tanyakan kepada salah satu dosen kami pada saat beliau membahas tentang hayatul akhirah, kehidupan akhirat, dan membahas tanda-tanda hari kiamat. Saya mengatakan, Syekh, apakah di kelas kami waktu itu, tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Madinah, apakah ada manusia seperti kita, maksudnya selain dari suku Ya'juj Ma'juj ini yang bergabung sama mereka nanti dalam pasukannya? Karena ada hadis yang berbunyi bahwasanya mereka akan keluar di muka bumi ini,
Ya, mereka akan menembus benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain, lalu mereka akan menyebar di muka bumi, dan mereka mampir di salah satu sungai di wilayah negeri Syam, sekitar Syam, lalu mereka minum dari sungai tersebut, ya, sampai yang terakhir dari mereka datang, mereka mengatakan dulu di sini pernah ada sungai. Habis air sungai, Anda bisa bayangkan berapa banyak jumlahnya. Dan mereka ini adalah penghuni neraka, Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, Bani Adam, turunan anak Adam yang pasti masuk neraka, mereka ini. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, dalam hadis sahih, Allah akan berfirman kepada Adam, wahai Adam, di hari kiamat nanti keluarkan dari keturunanmu 999 penghuni neraka. Satu saja yang masuk surga. Maka para orang pada saat itu bingung semua. Kalau dari 1000 orang, 999 masuk neraka semua. Cuma satu yang selamat. Berarti berapa orang yang selamat gitu? Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mengatakan Allah berfirman kepada Adam, keluarkanlah dari Ya'juj Ma'juj. Ya. Semua masuk neraka dan yang selamat selain dari dua suku ini. Menandakan dua suku ini besar sekali populasinya. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, ya, seseorang dari Ya'juj Ma'juj tahu dia akan meninggal kalau dia sudah memiliki 1000 orang anak. Anda bisa bayangkan. Jadi satu orang di antara mereka itu, suami istri, punya 1000 keturunan. Berapa banyak jumlah mereka. Pada saat itu mereka sudah mulai buat gejolak, kerusakan. Maka Allah utus Dzulkarnain untuk membendung mereka. Supaya mereka tidak menyebar di muka bumi, gitu kan? Mereka tidak menyebar di muka bumi dan nanti ada saatnya mereka akan Allah keluarkan sebagai tanda-tanda hari kiamat nanti. Ya, nanti di penutupan kisah Dzulkarnain ini akan kami jelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj insyaallah. Lebih jauh lagi ya. Maka mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, dua suku ini, mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Semua orang dibunuh sama mereka. Selain suku mereka, dibunuh semuanya. Ya. Maka dapatkah kamu memberikan suatu pembayar? Dapatkah kami memberikan kepadamu satu bayaran, ya, supaya kamu membuat dinding antara kami sama mereka? Artinya, mau nggak kami bayar berapapun kau minta, tapi tolong buat penghalang antara mereka sama kami. Supaya mereka tidak bisa ke sini. Ma'juj ini tinggal di antara dua gunung yang besar, mereka ada di seberang sana. Buat tembok, ya, supaya mereka tidak bisa lolos kepada kami. Dan akhirnya juga tidak mengganggu yang lainnya gitu. Maka Dzulkarnain berkata di ayat 95-nya, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin ajal bainakum wa bainahum radma. Dzulkarnain lalu berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Artinya, tidak perlu kalian bayar aku. Allah sudah berikan aku banyak sekali kelebihan. Harta, nggak butuh ini semua, tidak usah bayar. Tapi, tolonglah aku dengan kekuatan, maksudnya manusia dan alat-alat. Apa yang kalian punya? Ayo, bantu aku sekarang, kerjasama. Agar aku membuatkan dinding antara kamu sama mereka. Supaya bisa kita buat dinding ini. Ini menandakan teman-teman sekarang berarti antara dua gunung itu sangat besar. Dan memang jarak antara keduanya sangat jauh. Kalau dia cuma antara misalnya gunung sini dan gunung sini, cuma pendek, 100 meter, 1000 meter. Mungkin ini masih masuk akal. Dzulkarnain tidak butuh mengajak mereka. Karena Dzulkarnain raja yang menguasai dunia. Tapi ini menandakan jarak antara dua gunung ini sangat jauh. Dan butuh sebuah tembok yang sangat besar, setinggi gunung itu, yang membuat Ya'juj Ma'juj tidak bisa menembus atau keluar dari wilayah mereka ke wilayah manusia umumnya. Karena di wilayah mereka ini cuma dua suku itu saja. Ya. Tentu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri mereka ya. Dahi mereka lebar, mata mereka bulat tapi kecil bagian tengahnya ya. Tentu kita tidak katakan ini adalah orang-orang Cina, itu tidak bisa kita patok seperti itu. Tapi yang jelas seperti itu penyebutannya gitu.
Dan mereka ini punya ciri-ciri yang luar biasa gitu. Ya, kata Nabi SAW, nanti kalau Allah sudah tembuskan benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain itu, ya, tembok itu, maka mereka akan turun, menyebar di muka bumi dan mereka akan memakan kalajengking, ular, mereka akan membunuh semua yang mereka temuin selain mereka. Bahkan sampai pada tingkat waktu mereka tidak ada satu wilayah pun yang mereka lewatin nanti sebelum hari kiamat ya. Kecuali mereka buat kerusakan di muka bumi, sampai mereka memanahkan anak panah mereka ke langit, lalu Allah buat fitnah buat mereka, jatuh anak panah itu, diikuti dengan tetesan-tetesan darah. Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami sudah bunuh semua yang ada di bumi dan kami sudah bunuh ada yang di langit. Ini kesombongan mereka gitu. Kita masih membahas tentang masalah temboknya. Di ayat 96, tembok yang Dzulkarnain buat ini, dia mengatakan, atuni zubar al-hadid. Hatta idha sawa baina as-sadafaini qalan fuhu, hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitra. Berilah aku potongan-potongan besi. Berarti menandakan pada masa itu sudah ada besi. Karena mereka kan buat pedang segala macamnya. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung. Jaraknya jauh sekali dan tinggi sekali. Dipenuhi dengan potongan-potongan besi semua. Harus semuanya bergerak. Prajurit-prajuritnya Dzulkarnain dan penduduk setempat semua gotong royong. Hingga apabila besi telah sama rata dengan kedua puncak gunung, berkatalah Dzulkarnain, tiupkan api. Bakar bagian bawahnya. Buat ada api di sekitarnya. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Jadi besi-besi itu ditumpuk semua lalu dibakar. Sampai api yang sangat besar dan membuat merah kembali besi itu, panas. Kemudian Dzulkarnain memerintahkan agar menuangkan timah. Bagaimana caranya Dzulkarnain menuangkan timah? Sementara kan dua gunung ini, kemudian dibuat tembok tengah-tengahnya. Kalau dari bawahnya, berarti cuma bawahnya yang kena timah. Tapi berarti harus ada naik ke atas. Dan menuangkan dari atas sehingga seluruh tembok itu ya menjadi sebuah tembok besi. Itulah yang Allah sebutkan, kami memberikan kepadanya, atau kami memudahkan segala macam urusannya. Bagaimana Allahu alam? Itu kuasa Allah SWT. Tapi itu yang dilakukan. Maka Dzulkarnain menuangkan tembaga yang panas, ya, cair dari seluruh tembok besi-besi tersebut supaya tertutupi jadi kayak seperti tembok pada saat mengering. Maka dengan perbuatan tembok itu, dengan izin Allah SWT, Allah mengatakan di ayat 97-nya, فَمَسْطَعُوا أَيَّظْهَرُوا مَسْطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Maksudnya Ya'juj Ma'juj. Mereka tidak mampu lagi pada saat itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka berusaha menggali, melubangi tembok tersebut, ya, dan dari sepanjang hari pada saat mereka sudah mau mencapai ya sebuah keberhasilan, Allah buat mereka mengantuk dan mereka tidur. Besok pagi mereka bangun utuh lagi kembali, gitu. Sampai nanti saatnya Allah SWT izinkan mereka keluar sebagai fitnah bagi manusia di akhir zaman nanti. Setelah tembok itu jadi dan terlihat kokoh sekali, menyambung menutup antara dua gunung besar tadi, maka Dzulkarnain sebagai raja yang saleh, dia tidak merupakan dirinya sebagai hamba Allah. Dia mengatakan di ayat 98-nya, qala hadza rahmatun min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'an wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Teman-teman yang Allah karunia ilmu, jabatan, kelebihan paras wajah, fisik, warna kulit, selalu bilang, ini rahmat Tuhanku. Ini pemberian Tuhanku, ini pelajaran. Bukan karena ini kepintaranku, ini karena perawatanku, ini karena olahragaku sehingga aku sehat. Bukan karena itu. Tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku,
ini menandakan ada penyampaian yang sampai kepada Dzulkarnain. Kalau nanti satu saat nanti akan rubuh apa yang kau bangun ini, ya. Maka dia Allah akan menjadikannya hancur dulu, dan janji Tuhanku itu adalah benar, pasti akan terjadi. Di ayat 99-nya, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Maksudnya akan kami biarkan Ya'juj Ma'juj datang dan memerangi manusia-manusia dari anak Adam yang lain di waktu itu. Ya, mereka buat kerusakan di muka bumi. Gitu. Tentu itu terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalau kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi Isa Dajjal dulu keluar, ya, tanda hari kiamat besar. Kemudian setelah itu Nabi Isa turun dan memerangi Dajjal, dan Nabi Isa akan menyebarkan keadilan pada saat itu. Ya, kalau tidak salah beberapa asar disebutkan sekitar 7 tahunan. Setelah itu Jibril datang dan menyampaikan kepada Isa alaihissalam, Allah berfirman, sesungguhnya akan aku keluarkan hamba-hambaku yang tidak akan pernah ada yang bisa menghadapi mereka. Maksudnya Ya'juj Ma'juj, ya. Maka selamatkan dirimu dan pengikutmu ke Tur, gunung yang ada di Palestina, ya. Atau perbatasan Palestina sama Mesir, ya. Kemudian Nabi Isa pun alaihissalam dan pengikutnya orang-orang soleh pada satu naik ke sana, dan Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Nah, saking banyaknya korban sampai kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah selamatkanlah kami dari bahaya ini. Setelah mereka buat kerusakan yang luar biasa di muka bumi, maka Allah pun mengabulkan dan Allah mewafatkan Ya'juj Ma'juj dengan satu kematian. Maksudnya semua sekaligus mati serentak. Dengan Allah mengeluarkan, seingat saya dalam sebuah athar, dari batang leher mereka, dud atau sebuah ulat kecil yang membuat mereka wafat semuanya. Pada saat mereka wafat, sampailah berita kepada Nabi Isa AS, dan Nabi Isa mengutus, kata Nabi Muhammad SAW, 4 orang yang menunggangi kuda turun dari bukit atau gunung Tur untuk mengecek apa yang sedang terjadi atau bagaimana keadaan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian mau, aku bisa menggambarkan kepada kalian warna kuda mereka dan baju-baju mereka, 4 orang. Dan mereka adalah orang yang terbaik di masa itu dari orang-orang yang beriman. Maka setelah itu turunlah mereka, lalu mereka kaget melihat semuanya sudah mati serentak, bergelimpangan di mana-mana jenazah Ya'juj Ma'juj. Lalu kemudian mereka kembali laporan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah agar jenazah mereka ini juga diselesaikan oleh Allah SWT, karena tidak akan mungkin mampu dengan jumlah mereka yang sangat banyak, ya, mengalahkan jumlah manusia. Kalau dalam hadis tadi tentang masalah ahli neraka, mereka masuk neraka itu berarti perbandingannya 999, ya, per 1 orang. Jadi kalau jumlah manusia pada saat itu misalnya 10 miliar, ya, ini 999 kalinya lebih banyak, gitu. Jadi jumlahnya luar biasa gitu, ya. Bisa mungkin ratusan miliar jumlahnya mereka. Tapi kuasa Allah semuanya diwafatkan. Lalu Allah mendatangkan burung-burung entah dari mana. Kemudian Allah datangkan dan mencengkram setiap jenazah dari Ya'juj Ma'juj, kemudian dilempar ke lautan. Lalu Allah turunkan hujan yang membersihkan bumi pada saat itu. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang masalah, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ayat 100-nya kita selesaikan sampai 110 insyaAllah. Allah mengatakan, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا. Setelah sangkakala ditiupkan menjelang hari kiamat, maka kami tampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Kita akan melihat neraka, na'udzubillah, terutama orang-orang kafir. Ya, teman-teman yang masih memiliki kerabat yang orang kafir, non-muslim, berdoa kepada Allah SWT agar mereka dapat hidayah. Dakwakan Islam kepada mereka. Tidak usah peduli mereka terima atau tidak, sampaikan saja dulu. Sampaikan, selebihnya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang membakar api unggun, atau ada api unggun di depannya, dan ada banyak, ya, serangga mendekat.
Lalu kemudian aku berusaha menghalaunya, tapi masih ada saja yang masuk ke dalam api tersebut. Jadi kita sampaikan. Kata Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari tentangku walaupun satu ayat. Jadi kita harus menyampaikan itu. Karena kalau tidak, akan tampak neraka jahanam. Dan luar biasanya bagi orang kafirnya, Allah mengatakan, khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Lalu Allah mengatakan, ayat 101-nya, "Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a." Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Mereka tidak mau tahu fenomena-fenomena alam, penyampaian-penyampaian tentang Allah. Mereka tidak mau tahu. Dan mereka tidak sanggup mendengarnya. Lalu Allah mengatakan 102, saya tidak sanggup mendengarnya, ini mereka tidak mau mendengarnya. Dan Allah pun hanya menutup kuping-kuping mereka untuk mendengarkan petunjuk. Ayat 102-nya. Afahasibal ladina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Dari hari kiamat, kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir, tidak akan ada manfaat. Hamba-hamba Allah pun yang saleh tidak bisa menyelamatkan kalau mereka bukan dalam keadaan Islam. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir orang-orang musyrik, ya, orang-orang Mekah pada saat itu penyembah-penyembah berhala, ya, dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW. Ya, yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini penyembah api. Ya, yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi atau Rasul. Dan mereka tidak beriman pada risalah yang aku bawa. Dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka termasuk ahli neraka. Jadi sangat jelas sekali arahnya mereka akan ke sana. Ya. Dan ini sekaligus membantah pemahaman orang mengatakan semua agama sama, semuanya masuk surga. Kalau begitu kita pilih agama yang paling mudah, nggak usah jadi muslim. Karena muslim banyak sekali, ya, perintah-perintah yang wajib, yang sunnah, juga ada hal-hal yang diharamkan. Cari aja agama yang lebih mudah, tapi memang Allah mengatakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama terima Islam hanya Islam. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ini pelajaran penting. Lalu Allah menjelaskan mereka kalaupun berbuat apa-apa rugi. Enggak ada manfaatnya selama mereka bukan jadi muslim. Di 103-nya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Katakan hai Muhammad, apakah akan kami beritahukan, maukah ya, kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, sia-sia waktunya, perbuatannya. 104-nya Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang baik-baik. Padahal sebenarnya mereka tidak buat apa-apa. Ya, karena yang Allah terima hanya kebaikan-kebaikan. Ya, Nabi SAW menjelaskan dalam banyak hadisnya, ya, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, gitu kan? Ya, dan Allah SWT memberikan orang muslim rezeki di dunia dan memberikan rezeki juga di akhirat. Ya. Kalau orang kafir, Allah habiskan semua kebaikan dia di dunia, dan di akhirat tidak akan dapat apa-apa. 105-nya Allah mengatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat kami atau ayat-ayat Tuhan mereka, Al-Qur'an, dan juga penyampaian Nabi SAW. Karena ini dalam Al-Quran ayatnya. Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. D-nya besar kata ganti Allah. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan yang mereka kerjakan di hari kiamat nanti. Mau mereka bakti sama orang tua, kamu apa saja mereka lakukan tidak akan ada dibawa ke akhirat. Jadi kalau Anda menemukan ada orang-orang kafir, Allah limpahkan rezeki pada mereka di dunia, itu sebagai balasan perbuatan yang dalam syariat Allah dianggap baik. Kayak dia bakti sama orang tuanya, dia sedekah, dia menjenguk orang sakit, dalam syariat Allah ini baik. Tapi karena dia bukan muslim, maka Allah balas di dunia saja. Di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa.
Lalu 106-nya Allah pastikan lagi mereka masuk ke neraka Jahannam. Berulang kali Allah sebutkan ini. Dzalika jazaa'um jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka dalam neraka Jahannam disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Ya. Jadi tidak mau dengar Al-Quran. Mereka selalu mengolok-olok Al-Quran. Lalu mengolok-olok orang yang dekat pada Al-Quran, yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan bahasa-bahasa sekarang sudah sangat jelas gitu ya. Radikal lah, inilah, itulah, dengan segala macam. Padahal mereka berusaha menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Kemudian Islam, radikalnya dari mana gitu. Ya. Sementara orang-orang di maksiat bebas melakukan perbuatan mereka. Kenapa mereka tidak dianggap radikal ya, dengan perbuatan mereka? Ya. Kemudian Allah sebutkan sebaliknya orang-orang yang beriman di 107-nya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat mereka, dan Firdaus adalah surga ya yang terbaik. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Jadi suruh minta yang terbaik, walaupun amal kita sedikit. Karena kita masuk dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk ya, penghuninya insya Allah dan tanpa hisab. Lalu Allah pastikan di 108-nya, yang masuk surga akan kekal. Sebagaimana orang kafir masuk neraka akan kekal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka ahli surga itu akan kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Karena nikmatnya surga, mereka nggak mau lagi pindah. Ada sebuah riwayat menjelaskan kata Nabi SAW, ahli surga kalau duduk di salah satu sudut daripada istananya yang dia pandang di surga, dia tidak akan berpaling sampai 70 tahun. Itu saking luar biasanya indahnya pemandangan surga itu. Makanya kata Nabi SAW, ya, ala inna sil'atullahi ghal, ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah, balasannya Allah itu mahal sekali. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Lalu Allah menjelaskan di 109-nya tentang Allah memiliki banyak sekali kata-kata yang bisa Allah sampaikan dan itu tidak akan pernah habis. Allah mengatakan, "Qul law kana al-bahru bidalan li kalimati rabbina nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madada." Katakan hai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, untuk memperkenalkan dirinya, janji-janjinya, ancamannya, maka sungguh akan habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Dan meski kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, walaupun berkurang berlipat-lipat laut. Dalam sebuah ayat yang lain dikatakan sab'atu abhur. Walaupun 7 lautan didatangkan, tidak akan pernah habis kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, diingatkan Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita semua, kalau beliau adalah manusia biasa, beliau hanya menyampaikan, beliau juga lahir dari rahim seorang wanita, beliau juga melalui masa kanak-kanak, masa remaja, menikah, punya anak, melalui suka duka, kehidupan lapar, haus, kenyang, ya, dan seterusnya, ya, sampai beliau wafat juga. Namun beliau dimuliakan dengan wahyu yang diberikan kepada beliau. Jadi kita tinggal mengikuti beliau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah SWT di penutupan surah yang mulia ini, 110-nya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, wa man kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, sama, makan, minum, menikah, hidup dan mati, ya. Yang diwahyukan kepadaku, apa yang disampaikan ini wahyu dari Allah, bukan aku karang-karang. Ya, sebagaimana Allah titik beratkan juga dalam firman yang lain dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak pernah bicara sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bicara dari hawa nafsunya sendiri, tapi dia menyampaikan wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Lalu kata beliau, kata Allah SWT sini melalui lisan Nabi Muhammad SAW, katakan hai Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nggak ada Tuhan lain. Bukan pohon, bukan batu, bukan patung, bukan ya, jin. Allah, Tuhan kita.
Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, nanti di akhirat bisa melihat Tuhannya masuk ke dalam surga yang dijanjikan, selamat dari neraka yang diancamkan, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, amal yang telah diperintahkan yang baik, dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi ini peringatan terakhir yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, agar kita bisa mengambil pelajaran. Allahu a'lam. Dan dengan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan di Jumat akan datang kita akan lanjutkan ke bab baru, kembali ke kitab Sahih At-Targhibu